Habib Abdullah Al-Haddad ini dilahirkan di daerah namanya Subair, salah satu desa mungkin di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, pada malam kelima dari bulan Safar. Sudah berlalu dari kita kelahiran Habib Abdullah Haddad. Malam kelima dari bulan Safar tahun 1044 Hijriah. Lah, tanggal atau tahun kelahiran beliau ini dihitung oleh ulama dengan hitungan jumal, itu dengan perkataan asyamsu qad tala'at, matahari benar-benar telah terbit. Biasa ya para ulama itu dulu menghitung kelahiran atau kematian dengan hitungan jumal. Jumal itu dari hitungan daripada Abajadun Hawas Huti dan yang lain sebagainya. Mungkin kalau kita tahu 110 atau 1030 itu dari hitungan Abajadun Hawas Huti dan seterusnya. Seperti kitab Aqidatul Awam, itu di akhir bait syairnya disebutkan abiyatuha maizun bi adil jumali, ya. Hitungannya maizun itu tanggal atau tahun pembuatan atau meninggal daripada Imam Ahmad Al-Marzuki. Habib Abdullah Haddad ini tanggal kelahirannya atau tahun kelahirannya dihitung dengan jumal asyamsu qad tala'at. Ya, ini sebagai tanda bahwa beliau akan menjadi orang yang besar sebagaimana matahari menyinari dunia. Lah beliau ini ketika umur 4 tahun buta matanya. Usia 4 tahun buta mata. Tapi tentunya ukuran dalam pengabdian kepada Allah itu tidak diukur dengan cacat fisik, tapi dilihat dari hati. Sempurna fisiknya, hatinya cacat, ini enggak manfaat. Fisiknya tidak sempurna, hatinya sempurna, sangat manfaat. Sangat manfaat, karena yang dipakai itu hati, yang jadi ukuran nilai itu hati, bukan fisik. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat fisik kalian, mau putih, mau hitam, mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, ini nggak pernah dilihat sama Allah. Tapi Allah melihat apa? Ila qulubikum, hati. Yang dilihat hati. Makanya mereka para aulia, para ulama al-amilun, mereka itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakitnya. Tentunya membersihkan hati dari kotoran dan penyakitnya ini tidak mudah. Tidak gampang, sangat sulit. Tapi ketika berhasil, dia akan menjadi orang yang menjalani kehidupan dunianya dengan ketenangan, dengan kedamaian. Jadi sudut pandangnya itu tidak sama dengan sudut pandangnya manusia seperti yang disampaikan tadi malam. Ada orang mencaci, ada orang menghina. Kalau sudut pandang kita, bagaimana kita membalasnya? Bagaimana kita menyelakainya? Tapi sudut pandang orang yang hatinya bersih, mereka melihat, alhamdulillah, baik orang itu ngasih pahala ke saya. Perlu saya balas kasih dengan hadiah. Perlu saya balas dengan memberikan hadiah. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan apa? Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Didoakan sama Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aibku.
Bahkan siap membalas dengan kebaikan. Kenapa? Lu enak, dicaci, dihina, dirasani, itu berarti orangnya baik. Kalau kita dikasih uang, dikasih barang, ini ada waktunya. Dikasih uang 100.000, paling sehari 2 hari habis. Dikasih barang, paling 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 tahun, rusak. Tapi ketika kita dikasih pahala, rusak? Enggak. Ada waktunya? Tidak. Selama-lamanya. Loh, berarti sangat baik orang itu. Nah, ini sudut pandang orang yang hatinya bersih. Makanya nilainya, ukurannya itu dari hati. Sekalipun beliau buta, tapi tidak menurunkan semangat untuk menjadi orang yang hebat. Usia 4 tahun, bayangkan, 4 tahun sudah buta. Tapi apakah kemudian jauh dari ketaatan ibadah? Enggak. Bahkan lebih semangat dari orang yang bisa melihat. Lebih semangat dari orang yang. Sehingga ketika kecil beliau terdidik dengan didikan yang sangat luar biasa antara kota Tarim, Hawi, dan Subair. Tentunya dengan pemantauan daripada ayahnya. Sehingga beliau dari kecil, remaja, dewasa ini tidak jauh dari ketaatan dan kebaikan. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul SAW. Di antara orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan, yaitu syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang perjalanan kehidupannya itu tidak jauh dari ketaatan, tidak jauh dari kebaikan. Lah, beliau ini banyak belajar dari ulama-ulama hebat. Banyak belajar daripada ulama-ulama hebat. Di antara gurunya ada 140 guru. Beliau belajar dari 140 guru. Di antaranya tentunya 2 kakak beradik. Ada ayah dan anak. Ayahnya namanya Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid. Dan putranya Abdurrahman yang bernama Syekh bin Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid ini ayah, gurunya Habib Abdullah Haddad. Putranya Habib Abdurrahman bin Syekh ini juga gurunya Habib Abdullah Haddad. Jadi ayahnya gurunya, anaknya juga gurunya Habib Abdullah Haddad. Kemudian ada beberapa ulama yang lainnya. Kemudian yang menjadi muridnya lah Habib Abdullah Haddad juga banyak. Bahkan mereka menjadi orang yang hebat di zamannya. Di antaranya putranya sendiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngerangkum kitab Risalatul Jami'ah, yang juga mencatat tentang sejarah Al-Habib Abdullah Haddad di dalam kitabnya. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih ini menjadi orang yang hebat sehingga mendapatkan julukan Alamatud Dunia. Jadi orang yang alim atau orang yang sangat alim di dunia. Bahkan ketika Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih ini perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, mampir di kota Zabid, hadir di satu pengajian. Nah, yang ngajar ini menyampaikan pertanyaan, tidak ada yang bisa jawab. Habib Abdurrahman karena duduk di belakang, orangnya nggak kelihatan, ngajari yang sampingnya. Jawaban seperti ini, jawaban seperti ini. Ngacung, ngomong. Katanya gurunya, ini siapa kamu? Kok bisa kamu menjawab? Karena ini nggak akan bisa ada yang menjawab kecuali satu, katanya. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Ya akhirnya dia ngomong, iya bukan aku dapat dari orang yang sampingku ini. Ternyata Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Ya. Sehingga ketika beliau meninggal ada beberapa ilmu yang belum diajarkan, ya. Masih terpendam dalam hatinya dan lain-lain sebagainya. Jadi belajar dari orang-orang hebat, memiliki murid
orang-orang yang hebat. Lah beliau ini termasuk ulama aulia yang menjalankan dakwah di dalam setiap hal. Ya. Dikatakan di sini apa? Ulama berkata tingkatan dakwah itu ada 3. Jadi orang bisa berdakwah dengan salah satu dari 3 ini. Pertama dengan kolam, pena, nulis. Nulis. Nah, jadi dia nggak pernah ceramah, nggak pernah ngajar, tapi dia nulis. Lah tulisan ini diajarkan, disampaikan. Nah ini dakwah juga. Yang kedua bilfam, mulut. Berarti dia mengajar, dia juga ceramah, dia juga khutbah. Dia juga menasehati. Yang ketiga al-gadam. Apa? Bukan, apa namanya? Gerak-geriknya. Ya. Gerak-geriknya. Ya. Sikapnya, halnya. Ya. Jadi diamnya, jalannya, duduknya, ya. Nah ini dakwah. Lah ulama di dalam berdakwah itu hampir tidak ada yang memiliki 3-tiganya. Ada yang hanya punya pena dan lisan, tidak godam. Ada yang dengan godam nggak punya fam, tidak dengan lisan, tidak dengan kolam. Tapi Abdul Haddad 3-tiganya. Dengan pena, sehingga beliau memiliki karangan yang sangat banyak. Disebutkan di sini ada sekitar 18. Ya, 19. Yang sering kita baca, yang sering kita pakai di pengajian seperti Risalatul Mu'awana, Risalatul Mudzakarah, kemudian Sabilul Iddikar, Nasaihud Diniyah, ada lagi Dakwah Utama, ada Risa Adab Sulukul Murid, ada Idhafus Sa'il, ada Aqidatul Islam dan yang lain sebagainya, termasuk kitab yang akan kita baca. Ya. Kolam, fam juga gitu, dalam diwannya, dalam penyampaiannya, ya, ketika berada di majelis, ketika ngajar dan lain-lain sebagainya, juga godam, gerak-geriknya, sikapnya, perbuatannya menunjukkan mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah beliau ini wafat di sore hari Selasa. Sore hari Selasa, tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Jadi lahir bulan Safar, malam kelima, meninggal sore hari ketiga, hari ketujuh, hari Selasa, bulan Dzulqa'dah, tahun 1132. Berarti kurang lebih umurnya berapa? 1044 kelahirannya, meninggal 1132. 88, ya, 88, dan dimakamkan di Zanbal, ya, kuburan di Tarim. Abdul Haddad ini memiliki 10 anak, 6 laki-laki, 4 perempuan. 6 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki namanya Hasan, Husain, Alwi, Salim, Zain dan Muhammad. Anaknya Abdul Haddad yang laki Hasan, Husain, ya, Alwi, Salim, Zain dan Muhammad. Yang perempuan 4, Aisyah, Salma, Fatimah, Bahiyah. Ya. Aisyah, Salma, ya, Fatimah dan Bahiyah. Abdul Haddad ini tidak memiliki satu orang istri, tapi beberapa istri. Ya. Tapi tentunya tidak menikah 2 dan 3 karena syahwat, tapi semuanya untuk dakwahnya. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi tidak menikah dengan kedua, ketiga daripada istrinya, kecuali tujuannya itu untuk bisa masuk
dari gobila ke gobila, ya, sehingga bisa mempersatukan mereka, ya. Dan mereka merasa memiliki Nabi Muhammad sehingga mereka bisa bersatu dan untuk menguatkan Islam. Jadi bukan untuk syahwatnya, tapi ada kepentingan untuk agama Islam. Hayy Abdullah Haddad juga gitu, ya. Hayy Abdullah Haddad karena beliau ini termasuk salah satu orang yang sangat sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad, ya. Bahkan beliau mengatakan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa anni qad arju qad amiltu biha. Katanya beliau tidak ada kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah kecuali aku berharap telah melakukannya, ya, telah mengerjakannya. Lah beliau memiliki 3 saudara. Hayy Abdullah Haddad memiliki 3 saudara, Umar, Ali, dan Hamid. Ini saudaranya Hayy Abdullah Haddad. Nah ini permulaan daripada kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah. Kita dahului dengan menyebut biografi pengarang kitab ini agar kita saat membaca kitab ini kita tahu siapa mu'alifnya, siapa pengarangnya. Jangan kita membaca kitab tapi nggak tahu mu'alifnya siapa, bagaimana, punya gurunya siapa. Nah ini kita tahu jelas. Wasaya An-Nafi'ah ini dikarang oleh Hayy Abdullah Haddad. Lah Hayy Abdullah Haddad gini orangnya, seperti ini orangnya, keadaannya, ibadahnya dan ketaatannya. Nah insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang muqaddimah daripada kitab ini, ya. Kita bahasnya sedikit aja supaya kita tidak hanya membahas yang sudah berlalu dan akan datang daripada kegiatan kita, tapi kita juga mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh sehingga agar lebih semangat lagi kita dalam berdakwah, ya, memperbaiki keadaan umat untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.